Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mina Ajaib, kembali lagi bersama saya Iza Ayu Anggriani. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan uji korelasi produk momen dari suatu data menggunakan aplikasi SPSS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Analisis Data Penelitian. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diza Ayu Anggriani dengan NIM E1E020112 dari kelas 5D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan uji korelasi produk momen dari suatu data, kita harus memahami terlebih dahulu konsep dasar dari uji korelasi produk momen itu sendiri. Nah, di sini sudah saya tulis terlebih dahulu ya teman-teman, konsep dasar dari uji korelasi. Nah, yang pertama itu uji korelasi ini sering disebut dengan uji hubungan. Terus yang kedua itu uji korelasi merupakan salah satu uji yang digunakan pada penelitian kuantitatif untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Terus yang ketiga itu uji korelasi merupakan bagian dari statistik parametrik. Jadi asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah data itu harus terdistribusi normal. Nah, oke, di sini saya sudah memiliki contoh data, teman-teman, yang akan kita hitung atau yang akan kita lakukan uji korelasi terhadap data ini. Nah, di sini untuk variabel X-nya ada kita beri nama keaktifan belajar siswa, dan untuk variabel Y-nya prestasi belajar siswa. Nah, untuk langkah-langkah melakukan uji korelasi, sebelumnya kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu, teman-teman, terhadap data kita ini. Oke, langkah pertama itu kita buka dulu nih, teman-teman, aplikasi SPSS-nya. Oke, kita tunggu dulu, teman-teman, sebentar. Baik, setelah aplikasi SPSS-nya terbuka, nah di sini ada dua page ya atau dua tampilan dari aplikasi SPSS ini. Di sini ada page data view dan page variable view. Nah, untuk page data view ini merupakan page di mana page kita tempat kita untuk memasukkan atau menginput data yang ingin kita analisis. Terus untuk yang bagian variable view-nya, di sini kita gunakan untuk pemberian nama atau label pada variabel yang akan kita analisis. Nah, di sini pertama kita buka page variable view-nya, teman-teman. Kemudian setelah kita klik page variable view-nya, di sini pada kolom name kita isi dengan variabel X. Terus pada bagian desimalnya, nah di sini kan tertera 2. Karena data kita itu merupakan bilangan bulat, jadi kita isi dengan 0 saja, teman-teman, supaya tidak ada komanya. Nah, di sini pada kolom labelnya kita beri nama keaktifan belajar, Nah, untuk yang kedua yaitu kita isi dengan variabel Y. Desimalnya kita isi 0 juga. Terus pada bagian labelnya ini, kolom label kita isi dengan prestasi belajar. Nah, setelah variabelnya kita beri nama, kita beralih ke page data view-nya. Nah, di sini sudah tertera variabel X dan variabel Y ya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita input data yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini caranya kita blok dulu data yang ingin kita masukkan, kemudian copy, kembali ke aplikasi SPSS-nya, dan kita paste di kolom variabel X. Nah, data untuk keaktifan belajar siswa sudah terinput.
Kemudian untuk yang bagian prestasi belajar, sama kita copy dulu, blok dulu datanya, kemudian kita copy, dan kita pastekan di kolom variabel Y. Nah, setelah data terinput semua, kita lakukan terlebih dahulu uji normalitas. Karena uji normalitas ini merupakan uji prasyarat sebelum kita melakukan uji korelasi suatu data. Nah, caranya itu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, terus kita pilih Explore. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita blok kedua variabel ini, kemudian kita input ke kolom dependent list. Nah, setelah itu kita pilih plot. Nah, di sini kita centang atau checklist pada kolom normality plots with test. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini kita klik continue, lalu OK. Nah, di sini sudah keluar output SPSS-nya, teman-teman. Kita lihat pada kolom mana dia? Pada kolom, nah ini, test of normality. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian Kolmogorov-Smirnov-nya, signifikansinya itu sebesar 0,200, yang artinya signifikansinya itu lebih besar daripada 0,02. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena taraf data dikatakan normal itu apabila nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Di sini dapat teman-teman lihat ya pada bagian Kolmogorov-Smirnov-nya di tabel signifikansinya. Nah, di sini sebesar 0,02, di mana 0,02 itu 0,0200 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat kita katakan bahwa data kita tadi itu terdistribusi normal. Nah, setelah kita mengetahui data kita terdistribusi normal, baru kita bisa melakukan tes korelasi, teman-teman. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita klik Analyze juga. Terus Correlate, Bivariate. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita input juga nih kedua variabel ini ke kolom variabel. Kita pindahkan ke sebelah. Nah, kita jangan lupa ya teman-teman, pada bagian correlation coefficient ini kita checklist yang bagian percent, terus yang test of significance-nya kita pilih yang two-tiled. Nah, ini juga teman-teman jangan lupa checklist yang flag significant correlation ya. Nah, setelah semuanya checklist lengkap, kita masukkan lengkap, kita pastikan, terus kita klik OK, teman-teman. Nah, di sini output dari SPSS-nya sudah keluar. Nah, di sini dapat kita lihat, teman-teman, bahwa pada bagian percent correlation-nya itu sebesar 0,598 dan signifikan si two-tilednya sebesar 0,019. Jadi di sini pedoman pengambilan keputusannya teman-teman dapat kita lihat pada bagian ini. Sudah saya tuliskan tadi. Nah, di sini teman-teman. Nah, interpretasinya itu untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, lihat nilai percent correlation dari output SPS kita tadi. Nah, nilainya kan tadi 0,598. Nah, di sini kita lihat nih 0,598 itu masuk ke interval mana gitu. Nah, ini dapat kita lihat dia masuk ke interval cukup kuat. Jadi hubungan antara keaktifan belajar siswa dengan
prestasi belajar siswa itu cukup kuat. Jadi jika keaktifan belajar siswa itu meningkat, otomatis akan diikuti dengan prestasi belajar siswa. Terus yang kedua itu melihat nilai signifikansinya. Nah, apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka ada korelasi yang signifikan. Di sini HA diterima. HA-nya itu ada hubungan antara keaktifan belajar siswa dengan prestasi belajar pada mata pelajaran IPA. Terus jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y-nya. Jadi HU-nya yang diterima. Di situ tuh katanya itu HU-nya itu mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara keaktifan belajar siswa dengan prestasi belajar pada mata pelajaran IPA. Di sini dapat kita lihat teman-teman, output SPSS dari data kita pada bagian tabel correlation, yaitu percent correlation-nya itu sebesar 0,598, yang artinya hubungan antara variabel X dan Y itu cukup kuat. Terus kita melihat pada bagian signifikansi to Toilet-nya sebesar 0,019, yang artinya itu dia lebih kecil gitu ya, lebih kecil daripada 0,05. Oh, dia lebih besar daripada 0,05, berarti HA-nya diterima. Terus kita lihat arah hubungannya. Nah, arah hubungan dari suatu variabel itu dapat dilihat dari tandanya, teman-teman. Di sini kan tandanya itu positif, berarti arah hubungannya itu positif, yang artinya jika terjadi peningkatan pada variabel X, yaitu keaktifan belajar siswa, itu akan diikuti dengan peningkatan prestasi belajar siswa. Mungkin sekian video tutorial uji korelasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kami tugas mengenai salah satu uji yang dapat kita lakukan pada penelitian kuantitatif. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.